Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran At-Tafsir Al-Muyassar. Insyaallah kita masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 168. ثم قال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال المفسر رحمه الله تعالى Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini merupakan salah satu dalil dari sekian dalil bahwasanya syariat Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia. Tatkala Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, menunjukkan bahwa syariat Islam ini berlaku bagi seluruh manusia. Berbeda dengan para nabi dan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus kepada kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk seluruh manusia. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan ya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Jelas Allah mengatakan di situ, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi kecuali kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Juga ayat ini ya, lafaz ya ayyuhan nas menunjukkan bahwa syariat Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia. Demikian pula lafaz ya ayyuhan nas ini biasanya disebutkan oleh ahlul ilm merupakan sebagian ciri khas sebagaimana kita sebutkan tadi ya ayyuhan nas merupakan bukti dari sekian bukti bahwa syariat Islam ditujukan kepada seluruh manusia. Qala ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, kulu min rizqillah, makanlah dari sebagian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, ada rezeki yang halal, ada juga yang atau kenikmatan yang Allah berikan, nanti akan disebutkan pula dalam rangkaian ayat ini bahwasanya perkara yang haram bisa berupa haram li dzatihi dan bisa berupa perkara yang haram li sababihi aw li syai'in akhar. Allah menjelaskan di sini kulu, makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala allazi abaha lakum fil ardi. Rizki, makanlah dari rizki yang Allah perbolehkan bagi kalian fil ardi, di muka bumi. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa huwa at-tahiru ghairun najas. Yaitu tahir. Apa itu halal? Ma'ruf makna halal di dalam bahasa Indonesia perkara yang halal, sebagaimana pula makna haram. Kata al-mufassir
at-tahiru ghairun najas, yaitu yang suci yang tidak mengandung kenajisan. Kullu najasin haram walaysa bikulli haram najas. Setiap perkara yang najis itu haram. Tidak setiap perkara yang haram itu najis. Nah. Apa itu halal? At-tahir yang suci, na'am, ghairun najas, tidak mengandung unsur kenajisan. An-nafi'u ghairu dhar, tayyiban. Halal dan tayyib. An-nafi' yang bermanfaat, tidak mendatangkan madarat. Ya, tidak mendatangkan madarat. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia untuk memilih rezeki yang halal dan thayyib. Dari sini pula kita tahu bahwasanya ada perkara-perkara yang haram dan ada pula perkara-perkara yang mendatangkan madarat bagi umat manusia. Ini juga menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu syariat yang disyariatkan kepada kita melainkan mendatangkan kemaslahatan, imma maslahah khalisah, bisa pula maslahatnya itu murni maslahat, tidak ada madaratnya sama sekali, atau maslahah rajihah, kemaslahatan yang bersifat dominan. Nah, baik di dunia ataukah di akhirat. Qala wala tattabi'u turuqa asy-syaitani fit tahlil wa tahrim. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan, khutuwat, turuq. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan dalam hal apa? Fit tahlil wa tahrim. Di dalam menghalalkan maupun mengharamkan. Al-halalu bayyinun wal haram bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahwasanya perkara yang halal itu jelas, sebagaimana perkara yang haram itu jelas. Di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Sebagaimana pula al-aslu fil asya fi umuri dunya mubahah atau halal. Hukum asal segala sesuatu yang terkait dengan dunia itu adalah halal atau boleh, hatta ya'ti an-nahyu, sampai datang larangan atau perkara yang menunjukkan bahwasanya itu adalah haram. Naam. Fit tahlil wa tahrim wal bid'ah wal ma'asi. Janganlah mengikuti jalan-jalan syaitan dalam hal apa? Penghalalan, demikian pula pengharaman, sebagaimana ahli kitab mereka telah menjadikan ahbar wa ruhban, pendeta, kemudian rahib-rahib, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mengapa mereka dikatakan sebagai para penyembah, para pengagung, para rahib dan pendeta, tatkala mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, sementara Allah mengharamkannya. Demikian pula tatkala mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh tokoh-tokoh mereka, padahal hal tersebut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu merupakan khutuwat syaitan, khutuwat syaitan, jalan-jalan syaitan, itu juga mengikuti ataupun mencontoh ahli kitab. Oleh karena itu Allah melarang di sini wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti
langkah-langkah syaitan. Wal bid'ah, demikian pula berupa bid'ah. Ya. Segala perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini sebagai bentuk ta'abbudan lillahi azza wa jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ma'asi, demikian pula berbagai bentuk kemaksiatan. Semua ini tahlil wa tahrim wal bid'ah wal ma'asi, ya, semua perkara yang menyelisihi syariat Allah itu merupakan jalan-jalan syaitan. Kama alimna anna la awliya tanqasimu ila qismain, awliya Allah wa awliya asyayatin. Bahwasanya wali-wali itu ada dua. Ada wali-wali Allah dan ada wali-wali syaitan. Ada wali-wali syaitan. Sebagaimana wali-wali Allah, Allah sebutkan sifat-sifatnya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut yang menghampiri mereka. Walahum yahzanun, tidak pula bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, aulia syaitan, para wali, para pendukung, para pengikut syaitan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna hizba syaitan humul khasirun. Tahuilah bahwasanya wali-wali syaitan itu adalah orang-orang yang merugi. Qala al-mufassir rahimallah, innahu aduwwun lakum zahiru al-adawah atau zahira al-adawah. Sesungguhnya dia adalah inna syaitan. Dalam ayat yang lainnya, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan syaitan itu sebagai musuh. Bagaimana kita menjadikan syaitan sebagai musuh? Ya, dengan mempelajari ilmu syariat, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya. Itu bentuk-bentuk memusuhi syaitan. Demikian pula tidak menuruti hawa nafsu kita, ya, dan seterusnya. Syaitan menyuruh kepada an-nar. Sebagaimana pula syaitan menakut-nakuti aulia Allah, menakut-nakuti para wali Allah dengan apa? Dengan wali-wali syaitan, ya, membuat rasa takut di dalam kalbu wali-wali Allah. Innahu aduwwun lakum, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Zahira al-adawah, musuh yang nyata. Musuh yang nyata cukup bagi kita. Apa yang dialami oleh Nabiullah Adam alaihissalam, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab atau disebabkan oleh syaitan. Iblis laknatullah alaih. Pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita ingin selamat sebagaimana Nabiullah Adam selamat tatkala sudah dikeluarkan dari surga, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada Allah, maka jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Di mana syaitan tidaklah mengajak kecuali kepada neraka Jahannam. Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, innama ya'murukum asy-syaitanu, sesungguhnya atau hanyalah syaitan itu memerintahkan kepada kalian bikulli dzanbin qabihin yasu'ukum, memerintahkan kepada segala jenis dosa qabih yang jelek.
dosa yang akan menyebabkan qalbu seorang muslim, seorang mukmin menjadi hitam, menjadi gelap. Butuh dibersihkan dengan taubat, dengan kasratu al-khairat, memperbanyak amal saleh. Atau dosa tersebut bisa dihapus dengan sebab al-masaib, dengan sebab musibah yang ditimpa oleh seorang muslim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dzunub, banyaknya dosa itu bisa dihapus dengan bertaubat kepada Allah, kemudian dengan kasratul khairat, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa. Demikian pula dihapus dengan al-masaib, musibah di dunia ataukah nanti dengan fitnah di alam kubur dan seterusnya. Jika tidak, seorang berlumuran dengan dosa, maka akan illa man rahimahullah, dihapus dengan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Jika dia seorang mukmin, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syaitan hanyalah memerintahkan bikulli dzanbin qabih, setiap dosa yang jelek, yasu'ukum, yang membuat kalian jelek, kotor, harus dibersihkan, harus dicuci sebelum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dari haqd, dari hasad, dari riya, dari ini dan itu, sampai betul-betul bersih, suci, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi kulli dzanbin qabih yasu'ukum, dosa banyak sekali akibat yang akan didapatkan oleh seseorang yang berbuat dosa. Akan tampak pengaruhnya pada dirinya, menyebabkan wajahnya menghitam. Demikian pula berpengaruh terhadap keluarganya, istrinya, bahkan kendaraannya pun demikian. Dosa akan menyebabkan sekian banyak perkara-perkara jelek, baik di dunia ataukah di akhirat. Qala wa bi kulli ma'siyatin balighatal qubhi, dan dia memerintahkan kepada seluruh jenis kemaksiatan. Seluruh jenis kemaksiatan. Mengapa? Karena syaitan sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih, satu pelajaran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Coba kita melihat sebagai seorang muslim, seorang mukmin, iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dicap sebagai ahlun nar, dia walaupun sudah dinyatakan kafir masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, dengan panggilan yang mulia. Qala rabbi, wahai Rabbku. Anzirni, tunda kematianku, jangan matikan saya. Jadi iblis hidup dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Iblis masih hidup. Apa kata Allah SWT? Qala innaka minal munzirin. Qala innaka minal munzirin. Kata Allah, sesungguhnya engkau termasuk dari makhluk yang diberikan inzar, ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Apa pelajarannya ya ikhwan? Pelajarannya antum melihat akfaru al-khalq, makhluk yang paling kufur. Makhluk yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sudah dicap sebagai ahlun nar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya dikabulkan. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, wahai Rabbku,
Wahai Rabbku, tundalah saya sampai hari kebangkitan. Dikabulkan oleh Allah SWT. Maka tentunya bagi seorang muslim dan mukmin hendaklah tidak bosan-bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting bagi kita semuanya. Akfarul khalq, makhluk yang paling kufur. Ya, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, dikabulkan. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim sunni salafi hendaklah bersabar dan terus meminta kepada Allah ya, permintaan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang misalnya belum dikaruniai rezeki anak, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang dianggap manusia jauh dan tidak mungkin diraih. Demikian pula hal-hal yang lain. Misalnya seorang talibul ilm bertamanni, berharap kepada Allah untuk bisa bermulazamah, bermajlis dengan para ulama. Bermajlis dengan para ulama, bukan semata-mata belajar, mendengar durus dan semisalnya, namun dia bisa mengambil bagaimana akhlak para ulama, bagaimana dia tatkala bermuamalah dengan ya thulabul ilm, dengan masyarakat. Banyak sekali faedah yang didapatkan oleh seorang talibul ilm bisa bermulazamah dengan para ulama. Nabi SAW disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahih Al-Musnad. Beliau mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan di situ, As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi As-Sahihain. Nabi SAW mengatakan, idza tamanna ahadukum falyastakthir fa innama yas'alullah azza wa jal. Jika salah seorang dari kalian bertamanni, berharap, ya, memiliki cita-cita, teruslah dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya dia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. As-thiqatu billah, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal-hal yang lainnya terkait dengan pribadi, demikian pula dakwah. Ya, kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan, banyak berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan dakwah salafiyah, demikian pula kemaslahatan pemerintah negara kita, sehingga pemerintah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, iblis, makhluk yang paling kufur, berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan auliaullah, para wali Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana orang yang berdoa kepada Allah diberi salah satu dari tiga. Imma dia dikabulkan doanya oleh Allah di dunia, ya, atau yang kedua, dia dipalingkan dari kejelekan yang semisal, yang senilai dengan doa yang dia panjatkan, atau yang ketiga, Allah simpankan balasannya atau yang dia minta di akhirat kelak. Qala al-mufassir rahimahullah, innama ya'murukum syaitan, sesungguhnya syaitan hanyalah memerintahkan kepada kalian kepada setiap dosa yang jelek yang akan mengotori kalian, menjelekkan kalian, ya, merusak citra kalian di hadapan Allah. Wa bikulli ma'siyatin, demikian pula memerintahkan kepada segala jenis kemaksiatan, balighatal qubh, kemaksiatan yang penuh atau mencapai derajat kejelekan yang paling mengerikan, yang paling jelek. Balighatal qubh. Wa bi an taftaru 'ala Allahi al-kadhiba min tahrimil halal wa ghairihi biduni ilm. Dan syaitan memerintahkan kalian iftira, an taftaru, kalian melakukan iftira, membuat-buat, mengklaim atas nama Allah al-kadhiba, kedustaan. Berupa apa? Min tahrimi al-halal, mengharamkan yang halal, demikian pula sebaliknya menghalalkan yang haram, wa ghairihi, dan lain sebagainya biduni ilm, tanpa landasan ilmu. Naam.
Ini merupakan dosa yang paling besar. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. ثم قال الله عز وجل وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَإِذَا قَالَ الْمُؤْمِنُونَ. Dan tatkala dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan? Qala al-mufassir, kata ahli tafsir di sini. Wa idza qala al-mu'minun, tatkala kaum mukminin mengatakan nasihina, mengatakan dalam rangka memberikan nasihat ahlad dhalali, kepada para pengikut kesesatan. Yakni tatkala kaum mukminin mengingatkan ahlul dhalal, berbicara kepadanya, menasihatinya dalam rangka apa? Nasihat, nasihin, bukan mencerca, bukan menjatuhkan, bukan pula yang semisal, namun nasihin, menyampaikan hal tersebut sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk nasihat kepadanya. Ittabi'u ma anzalallahu minal qur'ani wal huda. Ikutilah apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan petunjuk. Ikutilah Al-Quran yang telah Allah turunkan. Demikian pula Al-Huda, petunjuk yang Allah turunkan, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Naam. Ittabi'u ma anzalallah. Apa tanggapannya? Apa jawabannya? Asarru ala taqlidi aslafihim al-musyrikin qailin. Asarru. Dhamir al-wawu kembali kepada kaum musyrikin atau ahlud dhalal. Bagaimana tanggapan mereka? Asarru, ahlud dhalal tersebut, para pengikut kesesatan, terus menerus apa? Ala taqlidi aslafihim, terus menerus taklid terhadap para pendahulu mereka, al-musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin. Ya, salafus su, ada salaf as-salih. Ada salaf yang jelek. Ala ra'sihim man? Apa ala ra'sihim? Iblis. Ya. Iblis la'natullah alaihi, pendahulu mereka. Iblis yang mengajarkan qiyas batil. Ya, iblis yang mengajarkan qiyas batil. Apa qiyasnya? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam tatkala Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan diriku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Sebagaimana pula kaum musyrikin mengikuti pendahulu mereka. Ala taqlidi aslafihim, terus menerus taklid, mengikuti para pendahulu mereka dari kalangan kaum musyrikin, qailin, sambil mengatakan, la nattabi'u dinakum, kami tidak akan mengikuti agama kalian, wahai kaum muslimin, kaum mukminin. Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, namun kami akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Lebih mengedepankan apa yang diajarkan oleh nenek moyang, walaupun ya itu adalah ajaran yang batil, walaupun itu tidak bersumber dari agama yang benar. Hakadha hal katsir minan nas, demikianlah keadaan sebagian besar manusia tatkala diajak untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, tahu bahwasanya itu yang benar, tahu bahwasanya seorang wanita itu harus memakai hijab, keluar rumah dengan menutup seluruh tubuhnya, tahu, faham. Namun karena taklid, mengikuti
tokoh-tokoh mereka. Mengikuti ya dendekot yang mereka ikuti takut atau karena gengsi. Ya, tahu bahwasanya yang benar itu bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Namun apa katanya? Ya, sudah kadung masyarakat sudah seperti ini, mau ngubah sulit, malu dan lain sebagainya. Gengsi karena dia ditokohkan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian keadaan sebagian besar manusia, mengerti kebenaran namun tidak mau melakukannya. Sehingga seorang muslim dianjurkan, demikian pula didorong untuk banyak berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah petunjuk dan diberikan taufik untuk mengikuti petunjuk tersebut. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ajtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Diberikan petunjuk bahwasanya al-haq itu hak dan diberikan hidayah taufik untuk mengikutinya. Diberikan petunjuk mengerti bahwasanya itu batil adalah suatu kebatilan dan diberikan rezeki taufik untuk menjauhinya. Sekian banyak manusia, kam min muridin lil khair lam yusibuhu. Betapa banyak manusia menginginkan kebaikan, ingin kebaikan, namun lam yusibuhu, tidak mendapatkan, tidak berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasykurullah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik, pertama kali diberikan ilmu oleh Allah, mengerti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam, diberikan ilmu. Demikian pula kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan mengamalkan ilmu tersebut. Betapa banyak ya ilmu yang telah Allah berikan, namun betapa banyak pula ilmu yang belum kita amalkan. Ya. Qala ayattabi'una aba'ahum walau kanu la yaqiluna 'anillaha syai'an wa la yudrikuna rusyda. Apakah mereka mengikuti aba'ahum, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, walau kanu, dalam keadaan nenek moyang mereka, la yaqiluna 'anillahi syai'a, tidak memahami sedikit pun dari apa yang Allah turunkan, tidak memahami ayat-ayat Allah, padahal mereka membaca, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kalian manusia, u'budullaha, beribadahlah kepada Allah semata. Sekian banyak ayat mengajak kepada tauhid, sekian banyak ayat melarang dari kesyirikan, namun mereka menerjangnya. Demikian pula sekian banyak ayat mengajak untuk mengikuti Nabi SAW, namun mereka tidak menjalaninya. Walau kanu la yaqiluna 'anillahi syai'a, walaupun nenek moyang mereka tidak memahami, la yaqilun, la yafhamun, tidak memahami sedikit pun apa yang Allah turunkan. Wala yudrikuna rusyda, dan tidak mencapai petunjuk, tidak mendapatkan hidayah untuk mengerti petunjuk jalannya benar. Wala yudrikuna rusyda, tidak bisa mencapai petunjuk tersebut. Ya. Kebenaran telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk diikuti, sebagaimana pula kebatilan telah dijelaskan untuk dijauhi. Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan jalannya telah jelas wadih, ya. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Malamnya seperti siang. Apa maknanya? Sudah sangat jelas. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Jelas, ya. Namun manusia ini yang tidak mau bersyukur dan tidak mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, fadhal al-muadzin falyu'adzin. ثم قال الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال المفسر رحمه الله تعالى
Wa sifatul ladzina kafaru wa da'ihim ilal huda wal iman. Sifat orang-orang kafir dan orang yang menyeru mereka kepada petunjuk dan iman, kasifatir ra'i, seperti sifat ra'i. Mana ra'i? Pengembala. Ya. Seperti sifat seorang pengembala, alladzi yasihu bil bahaim, yang dimana pengembala tersebut berteriak bil bahaim, kepada hewan ternaknya, gembalaannya. Wa yazjuruha, dan dia pengembala tersebut menghalaunya, ya, mengingatkannya, berteriak mengingatkan hewan gembalaannya. Sebagaimana kita ketahui, ya, namanya pengembala itu akan berusaha untuk mengarahkan hewan-hewan gembalaannya ke tempat-tempat yang sekiranya bermanfaat bagi hewan gembalaannya. Ada rumput, ya. Kalau waktunya pulang, waktunya berangkat, pulang, dan seterusnya. Dia akan berusaha untuk memberikan apa yang terbaik bagi hewan gembalaannya. Wahia, sementara hewan-hewan itu la tafhamu ma'aniya kalamih, tidak memahami makna ucapan sang pengembala tadi. Ya. Hewan hanya menggunakan apa? Instingnya, nalurinya. Wa innama tasma'u an-nidaa, dia hanya mendengar suara. Bisa hewan bedakan suara A, B, C, dan seterusnya. Hanya mendengar suara. Kalau ya orang yang membaca kan ada ya. Kalau ke arah kanan apa? Perintahnya apa? Arah kiri apa? Terus ke depan apa? Adalah hak, her, apalagi ku. Itu hanya sebatas apa, naluri kan itu. Tarik kanan, tarik kiri, dan seterusnya. Kalau dicambuk berarti suruh cepat. Wahia la tafhamu ma'aniya kalami, dia enggak paham apa yang diucapkan oleh sang pengembala tersebut. Sebagaimana pula ya pembaca kan itu, naluri. Mungkin di daerah sini masih ada membaca pakai sapi dan semisalnya itu. Kalau arah kanan mungkin dibilang hak, nanti arah kiri her, dan semisalnya. Kalau mau kencang go, walaupun itu mungkin diserempetkan dengan bahasa Inggris. Ya, al-muhim. La tafhamu ma'aniya kalami, tidak memahami makna ucapannya. Wa innama tasma'un nidaa, dia hanya mendengar suara. Wa dawiyyas sauti faqat, dan gaung atau gaung suara tersebut. Haula'i al-kuffaru, mereka orang-orang kafir, summun saddu asma'ahum anil haq. Apa makna summun? Saddu, mereka menutup telinga mereka dari kebenaran. Tuli, diberikan pendengaran, bagus pendengarannya, namun pendengarannya tidak dipakai untuk mendengar kebenaran. Bukmun akhrasu alsinatahum anin nutqi bihi. Akhrisu, mereka membungkam, membisu, membungkam lisan-lisan mereka untuk berucap kebenaran. Punya lidah, punya lisan,
namun tidak mau mengucapkan al-haq. Bukmun umyun la tara a'yunuhum barahinahu al-bahirah. Umyun, buta. Mata-mata mereka tidak dipakai untuk melihat barahinahu, bukti-bukti kemahaagungan Allah yang sangat agung. Bukti-bukti yang ada dalam diri mereka. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pengaturan alam semesta ini tidak dipakai untuk mengagungkan Allah. Menutup mata itu semata-mata kejadian alam. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, bencana alam, gunung meletus dan lain sebagainya, itu peristiwa alam. Oh, sebabnya ini dan itu. Lupa akan kemahabesaran Allah. Lupa bahwasanya Allah itu murka. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tidak memahami ya bahwasanya telah terjadi kerusakan di langit dan di bumi. Akibat apa? Kemaksiatan mukhalafah syar'iyyah yang dilakukan oleh manusia agar mereka merasakan sebagian siksa Allah. Agar mereka ya merenungi akibat yang didapati oleh orang-orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini pula kita mengerti bahwasanya nikmat pendengaran, nikmat mata, demikian pula nikmat qalbu, lisan merupakan nikmat yang sangat agung. Yang dengan pendengaran itu, demikian pula dengan lisan, dengan mata, dengan qalbu, manusia bisa memahami, mengerti al-haq. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan pendengaran, ya, penglihatan, afidah, qalbu, akal, ya, sehingga kalian mengetahui. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan keadaan orang kafir tidak menggunakan pendengarannya, penglihatannya, anggota tubuhnya untuk bertakwa kepada Allah, ya, menyatakan sebagai orang yang atau makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling rendah. Fahum la yu'miluna unqulahum fima yanfa'uhum. Mereka tidak mempergunakan akal-akal mereka pada perkara yang bermanfaat bagi mereka. Ya, pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Allah mengatakan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi fatakuna lahum sehingga mereka memiliki qulubun yaqiluna biha, memiliki qalbu yang bisa memahami, mengambil pelajaran dari apa yang ada di muka bumi. Mestinya demikian. Au adzanun yasma'una biha, ataukah mereka memiliki pendengaran yasma'una biha, mendengar untuk dimanfaatkan pada perkara yang hak. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukan buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Namun yang buta itu adalah kebutaan qalbu yang ada di dalam dada mereka. Ini keadaan orang-orang kafir yang tidak mau mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syar'iyyah Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah ayat-ayat kauniyah, bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Ya, tidak menggunakannya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179.
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami ciptakan bagi neraka di mana Allah mengazab bagi orang yang berhak untuk diazab di dalam neraka sekian banyak manusia dan jin dan manusia. Apa sifatnya? Lahum qulubun, mereka punya qalbu, la yafqahuna biha. Tidak dipakai untuk memikirkan hal yang bermanfaat baginya. Ya. Antum bisa lihat tafsirnya dalam surat Al-A'raf ayat 179. Demikian pula diberi mata tidak dipakai untuk melihat hal yang bermanfaat, mendatangkan kebenaran. Walahum adzan, tidak pula mereka memiliki telinga, namun tidak dipakai untuk mendengar al-haq. Kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang. Sama sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah. Nida yang mereka dengar hanya gema suara. Itu yang mereka dengar. Sebagai bentuk iqamatul hujjah. Sebagai bentuk ditegakkannya hujjah bagi mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami mengazab suatu kaum melainkan kami utus kepadanya hujjah, bayan, ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Oleh karena itu Allah nyatakan mereka seperti al-an'am. Seperti apa? Hewan ternak, hewan gembalaan. Bahkan balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Mengapa? Diberi akal, diberi ini berbagai bentuk kenikmatan yang semestinya dipakai untuk mengikuti al-haq, namun tidak mereka pergunakan. Berbeda halnya dengan hewan, ya, hanya memiliki naluri, tidak punya akal, ya, sebatas ingin hidup, makan dan minum dan seterusnya, melampiaskan hawa nafsunya. Ya, di akhirat nanti hewan pun dibangkitkan setelah dikisas, selesai pelaksanaan kisasnya dijadikan oleh Allah sebagai apa? Turab, dijadikan sebagai tanah. Berbeda halnya dengan al-kufar, orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Makhluk yang paling jelek. Nas'alullah salam wal afiyah. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.